Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Intan Pratnyani, NIM 2011031039, nomor absen 7 dari kelas 3G. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan pembelajaran matematika SD di kelas tinggi. Nah, kali ini itu ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu konsep pecahan, yang kedua itu adalah jenis-jenis pecahan, yang ketiga adalah pecahan senilai, dan yang terakhir adalah operasi hitung pada pecahan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu konsep pecahan. Oke, pembahasan pertama itu mengenai konsep pecahan. Nah, bilangan pecahan itu apa sih, Kak? Bilangan pecahan merupakan bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dengan A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, bilangan A ini itu dinamakan pembilang. Pembilang. Oke, dan B adalah penyebut. Penyebut. Nah, di sini kakak udah punya 3 gambar yang berbeda-beda. Coba perhatikan gambar yang pertama ya. Pada gambar pertama itu ada gambar pizza. Gambar pizza ini itu menunjukkan satu bagian yang utuh. Kemudian pizza ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kita bagi ya. Udah kita bagi, setelah itu kita makan satu bagian pizza. Nah, kakak ambil nih satu bagiannya buat kakak makan. Oke, udah kakak ambil ya satu bagiannya, udah kakak makan. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara kita menuliskan bagian yang tersisa ini dalam bentuk pecahan? Nah, sekarang kita langsung saja menentukan bagian yang tersisa tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita harus tahu dulu berapa bagian yang tersisa. Nah, bisa kita lihat di sini ada satu bagian yang tersisa. Oke, kita tulis di gambar pertama itu 1. Dah. Setelah itu dibagi dengan bagian keseluruhan pizza. Berapa bagian keseluruhannya? Benar sekali, itu ada 2 bagian. Kemudian kita tulis di sini per 2. Nah, jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan, bagian yang tersisa tersebut itu dibaca 1/2 atau 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua yang di sini. Nah, di sini kakak punya gambar yang dibagi, yang dipotong dengan sama besar. Ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna putih. Nah, pertanyaannya, berapakah bagian yang berwarna biru dan nyatakanlah dalam bentuk pecahan? Kita langsung aja ya. Pertama, kita hitung dulu bagian yang berwarna biru. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tulis di sini 5. Selanjutnya itu dibagi dengan bagian keseluruhannya. Kita hitung lagi, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita tulis di sini per 6. Jadi bagian yang berwarna biru itu ada 5/6 atau 5 bagian dari 6 bagian yang sama. Nah, kita lanjut ke contoh terakhir. Di sini gambar ketiga kakak itu ada gambar lingkaran. Nah, gambar lingkaran ini itu udah dipotong menjadi bagian yang sama besar dan ada bagian yang berbayangnya seperti yang kalian lihat. Nah, pertanyaan dari kakak, tentukanlah pecahan bagian berbayang tersebut. Kita langsung aja ya. Caranya sama seperti tadi, yaitu pertama kita tentukan dulu bagian yang berbayangnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian berbayang. Kita tulis 8. Oke. Selanjutnya dibagi dengan bagian keseluruhannya. Kita hitung lagi.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kita tulis di sini. Per 11. Nah, bagian berbayang tadi itu dibaca 8/11 atau 8 bagian dari 11 bagian yang sama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gambar pertama itu menunjukkan pecahan 1/2. Sedangkan gambar kedua itu menunjukkan pecahan 5/6. Dan yang terakhir, gambar ketiga itu menunjukkan pecahan 8/11. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bilangan pecahan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis pecahan. Nah, pecahan itu dibedakan menjadi dua. Ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa itu dibagi lagi menjadi pecahan murni dan pecahan tidak murni. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita langsung aja ya. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah pecahan murni. Pecahan murni itu merupakan pecahan yang nilai pembilangnya itu lebih kecil dari nilai penyebutnya. Contoh, 2/3, 3/5, 4/5, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya itu lebih besar daripada nilai penyebut. Contohnya adalah 8/5, 9/7, 5/3, dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya adalah 1/2, 2/3, 4/5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu merupakan pecahan yang memiliki bentuk yang berbeda namun bernilai sama. Nah, di sini untuk mencari pecahan senilai itu bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan cara dikali dan dibagi. Oke, yang pertama yaitu dengan cara dikali. Nah, dengan cara dikali itu kita harus mengalihkan bilangan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini kakak langsung ke contoh soalnya. Sekarang kita coba menentukan pecahan senilai dari 2/3. Oke, yang pertama kita coba dengan mengalihkannya dengan bilangan 2. Kita tulis 2/3 sama dengan, kita kalikan 2 ya. 2 dikali 2. Penyebutnya juga kita kalikan 2. Berarti 3 dikali 2. Nah, hasilnya 2 kali 2 itu sama dengan 4. 3 kali 2 adalah 6. Oke, kita dapat satu pecahan senilainya, yaitu 4/6. Kita coba mencari yang lain. Kita sekarang coba mengalihkannya dengan 3. Kita tulis 2/3. Kita kalikan 3. 2 dikali 3. Berarti 3 juga dikalikan 3. Hasilnya adalah 6/9. Jadi, pecahan senilai dari 2/3 itu adalah 4/6 dan 6/9. Nah, untuk seterusnya kalian bisa cari sendiri ya. Oke, sekarang itu adalah dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara dibagi. Yaitu dengan cara membagi bilangan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, di sini kakak menggunakan contohnya, yaitu menentukan pecahan senilai dari 8/12. Kita langsung ya. Oke, yang pertama kita coba bagi dengan bilangan 2. Kita tulis 8/12. Itu kita bagi dengan bilangan 2. 8 dibagi 2 dan 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 4/6. Nah, kita baru dapat 1. Terus kita coba yang lain. Kita coba bagi dengan 4. 8/12 sama dengan bagi 4 ya. 8 dibagi 4
dan 12 juga dibagi 4. Hasilnya adalah 2/3. Jadi 8/12 itu senilai dengan 4/6 dan 2/3. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita mencari pecahan senilai. Nah, sekarang kita sudah sampai di pembahasan terakhir, yaitu operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitungnya itu kita bagi menjadi 4. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang kita langsung mulai ke yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan. Oke, kita langsung yang ke pertama, yaitu penjumlahan. Cara kerjanya adalah menyamakan penyebut, kemudian menyamakan pembilang, dan terakhir adalah jumlahkan pecahan itu. Nah, di sini saya menggunakan contoh 2/3 ditambah 3/4. Berapakah hasilnya? Kita cari bersama-sama. Nah, kita tulis dulu ya, sama dengan. Pertama adalah kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, ini dapat kita lakukan dengan mencari nilai KPK dari 3 dan 4, yaitu 12 ditambah per 12. Nah, selanjutnya adalah menyamakan pembilang. Kemudian 12 ini kita bagi 3 dan dikali 2. 12 bagi 3 adalah 4. 4 kali 2, 8. Selanjutnya di sebelah kanan juga 12 kita bagi 4 dan dikalikan 3. 12 bagi 4 hasilnya 3, dikali 3 adalah 9. Jadi 8/12 ditambah 9/12 hasilnya adalah 17/12. Nah, dapat disimpulkan penjumlahan dari 2/3 ditambah 3/4 hasilnya adalah 17/12. Oke, kita lanjut ke operasi yang kedua, yaitu pengurangan. Sama seperti penjumlahan tadi, cara kerjanya sama ya. Yang pertama itu menyamakan penyebut, kedua menyamakan pembilang, dan ketiga adalah operasikan pecahan itu. Nah, di sini saya menggunakan contoh, itu 4/5 dikurang 3/4. Kita cari bersama-sama ya. Oke, pertama adalah kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK. Nilai KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Oke, kita tulis 20. Kemudian sama ya kayak tadi, 20 ini kita bagi 5 kalikan 4. 20 bagi 5 adalah 4 dikali 4 hasilnya 16. Selanjutnya di sebelah kanan 20 bagi 4 dikali 3. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Nah, 16/20 dikurang 15/20 hasilnya adalah 1/20. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengurangan dari 4/5 dikurang 3/4 hasilnya adalah 1/20. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi yang ketiga, yaitu perkalian. Nah, dalam mencari perkalian pecahan, itu kita hanya perlu mengalikan pembilang dengan pembilang dan mengalikan penyebut dengan penyebut, seperti yang Kak tulis di sini. Nah, di sini udah Kakak tulis contohnya adalah 2/3 dikali 3/7. Oke, kita cari bersama-sama. Berarti 2 dikali 3/3 dikali 7. Kita hanya perlu mengalikannya biasa ya. 2 kali 3 hasilnya 6. 3 kali 7 hasilnya 21. 21. Jadi 2/3 dikali 3/7 hasilnya adalah 6/21. Oke, sekarang kita ke operasi hitung yang keempat, yaitu pembagian. Nah, kita dapat mencarinya dengan cara mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang pada pecahan yang menjadi pembaginya. Lalu kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali.
Nah, seperti yang sudah saya tulis di sini, yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C, atau A dikali D per B dikali C. Nah, di sini udah ada contoh soal, yaitu 4 per 6 dibagi 5 per 4. Kita cari bersama-sama ya. Pertama adalah kita harus mengubah posisi pecahan 5 per 4-nya. Kita tulis dulu 4 per 6. Ingat, tanda bagi kita ubah jadi tanda kali. Kita ubah. Selanjutnya, balikkan posisi pecahan 5 per 4 menjadi 4 per 5. Nah, tinggal kita kalikan biasa. 4 dikali 4 per 6 dikali 5. Hasilnya adalah 4 kali 4 sama dengan 16. 6 kali 5 adalah per 30. Jadi 4 per 6 dibagi 5 per 4 itu sama dengan 16 per 30. Nah, selesai sudah nih pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk adik-adik supaya terlatih menjawab soal-soal tentang pecahan, itu dapat berlatih rajin-rajin menjawab soal yang ada di buku paket maupun di internet mengenai soal-soal tentang pecahan. Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Sampai jumpa di lain kesempatan.